Kita akan bahas tentang kecepatan dalam fisika, Nana. Nah, di sini kamu kelihatan apa di sini? Kecepatan dalam fisika. Wah, kecepatan dalam fisika. Ada gambar apa aja di situ? Ada mobil. Kemudian kalau ini apa ini namanya ini? Ada yang tahu ini namanya? Speedometer. Ah, speedometer ya. Apa gunanya speedometer itu? Mengukur kecepatan. Ukur kecepatan ya. Oke, jadi kita nanti akan membahas tentang kecepatan dalam fisika. Siapa yang tahu apa arti dari kecepatan itu, anak-anak? Mungkin ada yang tahu? Kecepatan adalah kira-kira sudah. Menurut kamu, secara sederhana aja, kecepatan itu apa, anak? Gerakan. Gimana? Pergerakan benda. Gerakan sebuah benda. Apalagi? Apa yuk kecepatan itu? Kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang bersingkat-singkat atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang bersingkat-singkatnya. Kelincihan merupakan kemampuan untuk merubah arah dan posisi tubuh atau bagian-bagiannya secara Panjang. cepat. Oke, saya tangkap sejenak ya. Jadi yang panjang tadi kemampuan, tadi ada masalah jarak dan ada masalah waktu ya. Baik. Jadi kemampuan untuk menempuh jarak ya dalam waktu. Nah, betul ya. Jadi kecepatan itu ini anak-anak. Dalam fisika kecepatan adalah ukuran seberapa cepat suatu objek berubah posisinya ya dengan suatu arah tertentu dan interval tertentu. Di sini ada arah, ada waktu, ada posisi. Posisi itu nanti akan identik dengan yang namanya jarak. Nah, dan kecepatan dalam fisika itu disebut sebagai besaran vektor, anak-anak. Siapa yang tahu besaran vektor ini? Ya, jadi ada beberapa jenis besaran dalam fisika, anak-anak. Misalkan kalau massa itu dalam satuan kilogram itu adalah besaran namanya skalar. Artinya skalar itu hanya memiliki besar tapi tidak punya arah. Nah, kalau kecepatan ini punya besaran ya, punya besar dan punya arah. Nah, oleh karena itu kecepatan nanti disebut sebagai kecepatan vektor karena ada arah tertentu. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Gak ada. Nah ya, jadi di sini ada beberapa komponen atau ada beberapa hal yang harus jadi kata kunci untuk menyebutkan kecepatan. Yang pertama itu adalah jarak. Apalagi kira-kira kunci yang kedua? Kecepatan. Waktu. Apalagi yang ketiga? Kecepatan. Ya, kecepatan, cepat. Terus apa lagi? Kata kuncinya adalah arah. Ya, jadi ada arahnya. Itu adalah kata kunci untuk menentukan definisi dari kecepatan. Ya, jadi seperti ini misalkan anak-anak. Wah, ini apa ini? Kereta KAI. Kereta cepat itu ya, KCIC. Wah, ini kereta cepat yang ada di mana ini? Ada di Oh. Kalau di Indonesia ada di ini ya, antara Jakarta dan Bandung gitu ya. Nah, kecepatan itu anak-anak ada dua jenis menurut cara pengukurannya. Yang pertama namanya kecepatan sesaat. Nah, jadi kecepatan saat itu adalah kecepatan benda pada titik tertentu. Nah, jadi misalkan kereta api ini ya pada saat detik tertentu itu dilihat kecepatannya. Itu namanya adalah kecepatan sesaat. Nah, kecepatan saat dapat diukur dengan apa? Dapat diukur dengan apa, Nana? Diukur dengan, ya betul sekali,
Speedometer. Jadi ketika kita misalkan ya di jalan tiba-tiba kita melihat sepeda motor kita menunjukkan angka 60 km per jam. Berarti itu namanya kecepatan sesaat. Ya. Kecepatan saat biasanya tandanya V seperti ini. Kemudian yang kedua ada yang namanya kecepatan rata-rata. Biasanya R-nya itu ada topinya begini ya. Sorry, V-nya ada topi kok R. Bentar. Nah, seperti ini. Jadi kecepatan rata-rata itu adalah kecepatan yang diukur ya, diukur setelah menempuh jarak tertentu dan waktu tertentu. Nah, jadi yang diukur itu adalah mulai dari titik awal sampai titik akhir ya. Jadi awal, akhir, di mana kecepatan ketika di antara awal dan akhir ini bisa jadi kecepatannya ada yang belum tentu sama ya. Kalau kita misalkan ngawali sepeda motor itu kira-kira langsung cepat atau lambat dulu? Lambat dulu. Lambat dulu ya. Lambat Mungkin dulu. kalau dihitung dalam grafik awalnya begini lah, nanti begini, ya, nanti terus gini. Nanti kalau ada belokan kira-kira gimana? Turun. Akan turun ya. Kalau nanti jalannya lurus naik lagi gitu kan ya. Nah, kemudian tiba-tiba berhenti. Nah, ngerem. Nah, jadi kecepatannya naik turun, kecepatan sesaatnya itu naik turun ya. Kemudian dari ini semuanya nanti dihitung dari awal sampai akhir kecepatan berapa. Itu disebut sebagai kecepatan rata-rata. Biasanya dia titiknya atau garisnya ada di tengah-tengah di antara grafik yang ada. Nah, itu namanya adalah kecepatan rata-rata. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi dari teknik pengukurannya ada dua, yaitu namanya kecepatan sesaat, bisa dihitung dengan apa tadi? Speedometer. Speedometer. Lalu yang kedua namanya kecepatan rata-rata. Dihitung dari apa? Itu dari jarak yang ditempuh dan waktu tertentu. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Nah, lanjut. Sekarang dari jenis gerakannya atau jenis kecepatannya ada dua juga ya. Rossi. Warna Rossi ya. Nah, ini misalkan seseorang ya itu mempertahankan kecepatannya, Nana. Kecepatannya tetap mulai dari awal atau titik A di sini dia sudah mempertahankan misalkan 20 km per jam. Jalannya lurus tidak ada hambatan ya. Kemudian sampai ke titik B. Nah, kecepatan apabila tetap maka disebut sebagai apa, Nana? Kecepatan rata-rata. Namanya adalah GLB. Apa itu GLB? Gerak Lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan itu adalah gerakan ketika sebuah benda itu memiliki kecepatan yang sama dari satu titik ke titik yang lain. Nah, kalau di dalam grafiknya nanti akan seperti ini, Nana. Waktunya di sini, ya. Jadi di waktu berapapun, misalkan detik ke-1, detik ke-2, detik ke-3, detik ke-4, misalkan detik ke-5, kecepatannya selalu sama. Misalkan di sini adalah kilometer per jam, 30 km per jam. Terus sama, itu namanya adalah GLB. Apa GLB itu? Gerak lurus beraturan. Nah, namanya GLB. Lalu ada satu gerakan lagi, berarti apa nama satunya? GLBB. GLBB. Itu contohnya pada ini, anak-anak. Apa itu? Apel jatuh. Apel jatuh atau benda yang sedang jatuh. Benda yang jatuh itu pada awalnya gimana? Kecepatannya berapa pada awalnya? Diam. Kecepatannya adalah 0 ya, 0 km per jam. Nah, kemudian dia tiba-tiba apa, anak?
Tiba-tiba Cepat. jatuh. Ya, bagaimana dengan kecepatannya? Rendah. Semakin lama akan semakin cepat. Cepat. Nah, semakin lama semakin cepat itu disebut dia harus memiliki namanya bukan kecepatan lagi, namanya adalah percepatan. Atau rumusnya adalah A, itu berasal dari kata akselerasi. Akselerasi ya. Jadi akselerasi itu artinya percepatan. Nah, coba contohkan selain buah apel yang jatuh, apalagi contoh dari benda yang mengalami GLBB. Apa tadi GLBB itu? Gerak, lurus, berubah, peraturan. Nah, contohnya adalah pada benda jatuh, ya. Apalagi kira-kira? Sepeda motor yang pertamanya kencang terus direm. Nah, pada pengereman ya. Pada contoh lain ada pada peristiwa pengereman, walaupun itu disebut sebagai bukan percepatan ya, sebenarnya percepatan tapi negatif nilainya, namanya perlambatan ya. Terus contohnya apa lagi? Awal start apa? Motor atau mobil gitu kan ya. Nah, apalagi pada ini pada kejuaraan atau pada lomba balap itu pada awalnya kan sepeda motornya kan diam ya enggak, itu di benderanya dilepas gimana nih sepeda motornya, dari diam itu weng ya langsung Kalau lomba lari jatuh. termasuk enggak? Ya termasuk lomba lari di awalnya ya. Tapi ketika pelari itu sudah mengalami yang namanya kecepatannya tetap, maka namanya adalah GLB. Di awalnya ada GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Nah, ini anak gerak lurus berubah beraturan itu grafiknya seperti ini ya. Jadi pada detik 1 misalkan ya, misalkan ini kecepatannya adalah 10 meter per detik misalkan. Nanti pada detik 2 dia akan naik lagi ya. Misalkan jadi berapa? 20 meter per detik. Jadi semakin lama maka kecepatannya semakin tinggi. Cepat. Semakin cepat ya. Begitu. Inilah juga yang menjelaskan apalagi kalau benda jatuh ya. Kalau benda jatuh itu akan mengalami percepatan yang akan sama dengan nilai gravitasi. Makanya disebut sebagai percepatan gravitasi. Nah, siapa yang tahu berapa percepatan gravitasi kita, anak-anak? 9,8. 9,8 atau mendekati 10 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah akselerasi atau percepatan dari gravitasi bumi kita. Sehingga sebuah benda ya, misalkan hambatan jatuhnya diabaikan, misalkan diabaikan dianggap tidak ada hambatan ya, contohnya tidak ada angin, tidak ada penghalang, tidak ada apapun, sebuah benda yang jatuh ke bumi ya akan memiliki percepatan atau pertambahan kecepatan 10 meter per detik. Misalkan pada detik 1 atau pada detik 0 itu kecepatannya 0, pada detik ke-1 kecepatannya akan berapa? Akan 10. Pada detik kedua kecepatannya berapa? 20. Ya, pada detik ketiga kecepatannya berapa? 30. Jadi dia akan bertambah 10 meter tiap waktu. Itu anak-anak. Sehingga tidak heran kalau kamu tahu yang namanya meteor, tahu enggak meteor? Tahu. Nah, ketika jatuh itu, meteor ketika jatuh kalau sampai ke bumi itu kebanyakan utuh apa hancur? Hancur. Kenapa kok hancur? Terlalu cepat. Nah, karena kecepatannya yang sangat tinggi. Dia jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Ya. Lalu akibat dampaknya itu bagaimana? Menimbulkan kerusakan yang kecil apa besar? Besar. Besar. Bahkan sampai bisa membuat sebuah kawah gitu ya. Kalau meteor sampai jatuh ke bumi. Kenapa? Karena kecepatannya sangat
tinggi. Tinggi. Karena setiap 10 detik, tiap 1 detik akan bertambah 10 meter 10 per second meter. kuadrat. Nah, gitu kecepatannya akan bertambah 10 anak-anak tiap detik. Ya, gitu. Oke, ini kalau kita bandingkan ya. Nah, coba berarti grafik yang A ini kira-kira namanya apa? GLB. GLB. Kalau yang ini yang B kira-kira apa namanya? GLBB. LBB ya, ingat-ingat grafiknya seperti itu. Kalau dalam ticket timer itu adalah ketika sebuah benda itu diukur dari titik-titik yang dibuat dari tetesan sebuah benda yang sedang berjalan. Misalkan mobil, katakanlah mobil ada tetesan ulinya netes itu kan ya. Maka nanti kalau GLB itu titik-titiknya itu memiliki jarak yang sama. Ya. Nah, ini namanya berarti GLB. Jarak tetesannya atau jarak catatan titik dari setiap waktunya itu sama. Kalau GLBB dipercepat akan bagaimana? Yang awalnya lambat jadi banyak jadi. Awalnya lambat. Oh, ini salah ini ya, kebalik ini ya. Oh, kebalik, Pak. Oh, kebalik ya. Yang ini seharusnya apa ini? Diperlambat. Seharusnya ini diperlambat. Kenapa kok diperlambat? Karena nanti tetesannya makin lama makin rapat. Berarti itu diperlambat. Kalau yang bawah GLBB Dipercepat. dipercepat. Nah, oke, tadi keliru ya. Jadi makin lama titiknya makin apa? Makin jauh. Nah, makin jauh. Oke. Nah, sekarang cara mengukurnya. Ingat ada tiga hal ya. Ada S atau jarak, V kecepatan, T itu waktu. Nah, di mana kalau jarak ini anak-anak ya, jarak. Bisa jadi nanti satuannya apa kira-kira anak-anak? Kilometer per jam. Juga bisa apa anak-anak? Meter per second ya, meter per detik. Nah, dan yang paling sering digunakan sebagai satuan internasional adalah yang ini. Satuan internasional itu meter per second. Kemudian kalau kecepatan, biasanya pakai apa berarti? Kilometer. Oh, salah Pak Enjang. Maaf, Manana. Kalau jarak itu cukup apa? Cukup kilometer aja ya. Keliru saya. Kilometer. Jadi kalau jarak itu kilometer atau meter. Kalau satuan internasional pakai meter. Kalau waktu pakai apa? Biasanya bisa jam atau bisa juga apa? Bisa detik atau second ya. Kalau V-nya berarti tadi apa tadi? V-nya itu kecepatan berarti kilometer per jam atau meter per second, meter per detik. Nah, ini hubungannya bagaimana? Bagaimana cara mencari S? S itu jarak ya. P atau kecepatan dikali T. Kalau mencari T gimana caranya? S per V. Kalau mencari V S per T. Nah, ini adalah rumus yang harus kita ketahui untuk menghitung kecepatan. Bisa ya? Bisa. Coba langsung mau? Ya. Nah, coba di sini. 1. Jarak kota Palembang dan Tanjung Karang ditempuh dengan mobil dengan kecepatan 40 km per jam dalam waktu 9 jam 45 menit. Jika ditempuh dengan kereta api memerlukan waktu 6 jam 30 menit. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata kereta api tersebut. Yang dicari yang kereta api ya. Jika kereta api memerlukan waktu 6 jam 30 menit anak-anak. Maka kecepatan rata-rata kereta api adalah jadi kita harus mencari apa? V ke kereta api. Apa rumusnya V tadi? V per ST.
S per seperti T. Pertanyaannya, berapa jaraknya? Ada enggak jaraknya ini? Tidak. Tidak ada ya. Kali Nah, tidak Tidak ada. ada. Berarti harus Ya. dicari dulu dari mana? dari 40 kali. Dari kecepatan yang ditempuh oleh mobil ya. Ternyata mobilnya, kalau ini kita cari mobil, ya rata-ratanya 40 km per jam dalam waktu 4/5 menit. Oh ini anak-anak, 4/5 menit itu berapa jam anak-anak? 3/4. 3/4 ya. Kita tahu ya, kalau 60 menit itu berapa jam? 1 jam. 1 jam. 1 jam. Kalau 30 menit? Setengah. Setengah jam. Berapa? Berarti Setengah setengah jam. jam. 1/2. Kalau jam. 45 menit? 3/4. 3/4 jam. Kalau 10 menit? 1/6 jam. Jadi caranya adalah nanti tinggal 10 kamu bagi dengan 60 ya. Lalu disederhanakan. Jadi sederhanakan sama-sama dibagi 10 ya. Nah, menjadi 1/6 jam. Nah, sekarang misalkan 15 menit. 1/4 jam. 1/4 ya. Berarti caranya 15/60. 60 dibagi 15 ya. 15 dibagi 15. 1. 60 bagi 15. 4. 4. Nah, ya, bisa ya? Bisa. Kalau 3 menit. 1/20 jam. Berarti 3/20. 3/60 ya. Dibagi berapa ini masing-masing? 3. Bagi 3 ya. Bagi 3 adalah 1. Bagi 3 adalah 20. 20. Ya, ini catatannya, contohnya ya. Nah, oke. Sekarang kita akan melihat dari sisi mobil. Nah, mobilnya ternyata kecepatan rata-ratanya adalah 40 km per jam. Ya, waktunya adalah 9 jam. Berapa menit? 45. Itu berapa jam itu berarti? 3/4 jam. 3/4 jam. Nah, berarti kita mencari apa sekarang? Yang ditanya apa? S. Jarak atau S. Apa rumusnya S? V kali T. Kecepatan dikali waktu. Berapa kecepatannya? 40 km. 40. Waktunya berapa? 9 3/4. Jadikan apa itu? Pecahan. Pecahan apa anak-anak? Biasa ya. Siapa yang bisa membuat pecahan biasa? Bisa. 4 kali 9 tambah 3. 39 Jadi per 4 kali 9 tambah 3 ya. Berarti berapa? 39/4. 39/4. Nah, lalu gimana ini? 4 sama 40 dicoret. Kenapa kok dicoret? Dibagi. Disederhanakan ya. Jadi pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama. Berarti 40-nya dibagi 4 ada 10. Ini 39. 4-nya dibagi 4 berapa? 1. Sehingga 10 kali 39 390. 390. Apa satuannya? Kilometer. Ini adalah jarak Palembang ke Tanjung Karang bila ditempuh dengan mobil. Ya, oke. Ternyata kalau ditempuh dengan kereta api anak-anak, ditempuh dengan kereta api memerlukan waktu 6 jam 30 menit. Ya, 6 jam 30 menit. Berarti kita tulis dulu di sini ya. Nah, kita tulis dulu. Untuk kereta yang diketahui apa aja? Waktunya berapa waktunya? 6 jam 30 menit. 30 menit berarti artinya 1/2. 1/2 jam. Nah, apalagi yang diketahui? Jarak. Kenapa kok jaraknya bisa diketahui? Karena sudah dihitung dari mana?
Dari yang sebelumnya. Sudah dihitung dari kecepatan mobil atau jarak tempuh oleh mobil. Mau berapa jarak tempuh oleh mobil? 390. Oke. Waktunya ada, jaraknya ada, berarti kecepatannya bisa dihitung. Apa rumusnya kecepatan? S per T. Jarak dibagi Dibagi waktu. waktu ya. Jaraknya berapa itu? 390. 390 dibagi 6,5. Bingung apa enggak? Enggak. Enggak ya? Atau kalau kamu bingung, boleh baginya itu pakai apa? Pakai gini, boleh enggak ini? Nah, oke. Jadikan pecahan apa ini anak-anak? 6,5 ini? Kan biasa. Gimana caranya? 13/2, 13/2. 2 kali 6 kali tambah 6 tambah 1, 13/2. Terus kemudian? Dibalik 390 dikali 13. Oh ya, ini belum 2 per dibalik ya. 13. Maaf. Ini masih dibagi. Ya, sehingga berikutnya adalah 390 dikali 2/13. 13. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Bisa ya. Bisa. Itu ada 39 dan 13 itu mudah itu. Sama-sama bisa bagi berapa ini? 13. Bagi 13 ya. Oke, bagi 13 berapa? 1. 1. Bagi 13 berapa? 10. 30 ya. 3 dan 0. 30. Berarti 30 dikali 2. Berapa jawabannya? Ya. 60. 60 kilometer per jam. Oke, sini Itu beda ada jawabannya wes. ini ya. Masya Allah. Oke, ada pertanyaan? Mau tak cari kemana? Tidak. Gampang? Tidak. Bisa ya Gampang. kira-kira ya? Kalau diulang bisa enggak ini kira-kira anak-anak? Bisa. Bisa ya? Bismillah. Yakin? Bisa ya, Yakin. gampang. Oke. Berikutnya soal yang kedua. Dong. Nah, ini. Oh. Sebuah kereta bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. Berapakah nilainya jika ditulis dalam meter per detik? Nah, yang perlu kalian tahu anak-anak ya, ada materi fisika namanya adalah tentang besaran dan satuan. Nanti ada yang namanya satuan yang dikenal oleh seluruh seluruh dunia, namanya SI. Apa SI itu? Satuan internasional. Adalah satuan Nasional. internasional ya. Nah, kemudian itu kalau panjang ya, kalau panjang atau jarak itu satuan internasionalnya ternyata bukan kilometer, harus dalam bentuk meter. Meter. Terus waktunya harus dalam bentuk Second. detik Detik. atau second ya. Oleh karena itu di sini ada 54 km per jam. Ini belum satuan internasional ya. Nah, bagaimana caranya supaya 54 ini berubah jadi meter per second ya. Silakan. Dikali 1000. Dikali? Kali 1000. Yakin? Kali 1000. Yakin. Oh, kalau kilometer ke meter memang dikali 1000 lah. Jamnya itu diapakan? Di 1 jam sama dengan 3600 Berarti diapakan? detik. Jadikan detik. Kalau dikalikan, berarti kali 54 kali 1000 maka jawabannya berapa? 54.000. Ya. Nah, ini enggak ada di sini. Dibagi 3.600. Dibagi 3.600. bagi apa? Dikali. Dibagi. Ya, baik. Caranya bisa begini anak-anak ya. Ini 54 km per jam. Ini saya ubah menjadi 54 km per 1 jam. Nah, begitu ya. Lalu di sini meter per second kita anggap sebagai meter dibagi second. Nah, begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Lalu kita ubah satu-satu nih. Yang 54 km dari kilometer kita jadikan meter, itu turun berapa tangga itu? 3. Ya, berarti 54 nolnya ada 3 ya. Karena kan kita tahu ada kilometer, hektometer, dekameter, terus
meter ya. Jadi Meter. turun 3 tangga, kalikan 1000. Nah, gitu kan ya. Ya. Nah, sekarang 1 jamnya kita ubah dalam detik. Nah, 1 jamnya itu berapa detik anak-anak? 3.600. Kalau dalam menit berapa itu 1 jamnya? 60. 60. Kalau 1 jam berarti berapa detik? 3.600. 3.600. Berarti di sini dibagi dengan 3.600. Apakah bisa disederhanakan? Bisa nolnya. Mana itu? Iya. Coret ya. Nah, ini kan ada 02 nih. Coret. Berarti kalau dicoret 02 itu artinya dibagi berapa, Nana? 5.200. Dibagi 100 ya. Sehingga yang atas tinggal pembilangnya 540 per 36. Ya, bisa dibagi lagi dengan berapa lagi, anak-anak? Ini 54 dan 36. 54 dan 36. Ya, 36 ya. Atau kalau pelan-pelan bisa dibagi berapa dulu misalkan? 2. Misalkan dibagi 9. 9 ya. Ya, kan 54 kan 9 kali berapa? 6 6 ya. Berarti 60 kalau dibagi 9. Yang 60. bawah kalau dibagi 9? 4. 4. Berarti 60 dibagi 4? 15. 15. Berarti jawabannya adalah 15 meter per second. Atau meter per detik. Gimana? Bisa? Bisa. Gampang. Gampang ya? Jadi Gampang. jawabannya yang C. Ayo coba cepet-cepetan. Kalau saya punya ini ada anak 60 km per jam. Ayo jadikan ke meter per second ya. Nah, coba silakan dihitung. Berapa? Wah, Pak, biasanya IPA tidak ada hitung-hitungannya, Pak. Kok sekarang ada hitungannya? Ya, kalau anak IPA harus bisa matematika ya. Yoi. Oh, wajib. Tapi kalau anak matematika boleh enggak bisa IPA ya. Tapi kalau anak IPA harus bisa matematika karena di IPA itu ada matematikanya. Berapa? 16,6 meter per detik. Oh, ada koma-komanya ya. Oh, bentar. Oke. Berarti adalah 60 per 1 ya. Ini ke meter per detik. Berarti yang 60 kalikan berapa, Nana? 60 kita kalikan 1000 ya. Lalu dibagi dengan 3.600. Lalu dicoret ya. Terus tinggal 600 per 36. Bagi berapa itu? Misalkan bagi 6 bisa enggak ya? Menjadi 100 per 6. Atau sederhanakan lagi bagi 2. 50 per 50 per 3. Ya kalau dipaksa jadi desimal gimana berarti? 50 dibagi 3 ya. Kali berapa itu? 16,67. Kali 1 misalkan ya. 3 kurangi 20 kali kan? 6. 18 sisanya 2 koma ya. Kasih 0. 3 kali berapa itu? 6 terus ya. Nah, berarti dibulatkan jadi berapa? Yaitu 16,67. Karena yang dibulatkan itu kecil ya. Waduh, susah ternyata ya. Gampang. Oh, gampang. Oke, ini adalah tentang cara mengubah bentuk dari yang tidak satuan internasional menjadi satuan internasional, yaitu dari kilometer per jam menjadi meter per detik. Bisa ya? Bisa. Apa nanti soalnya seperti ini ya? Nggak tahu juga ya. Nanti mungkin besok-besok di minggu yang kedua atau yang ketiga nanti kita tunjukkan langsung soal-soal tahun lalu ya. Contoh-contoh soal tahun lalu. Jadi
Ini adalah awalan, jadi biar kita memiliki bekal dulu. Oke, lanjut anak-anak, soal yang nomor 4. Gambar di bawah ya menunjukkan grafik perpindahan terhadap waktu dari sebuah benda yang bergerak lurus. Pernyataan yang tidak benar terkait dengan gerak benda tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini ingat, di sini bukan kecepatan, di sini adalah meter, di sini adalah second. Ya, Niat dulu di rumah nol di kira-kira gimana? Yang nggak benar adalah Pertanyaannya, apakah benda ini bergerak lurus beraturan? Iya, Ya, kenapa? itu Karena garisnya. Karena gitu. garisnya lurus. Ya, benar ya. Terus setelah 2 second, benda berpindah 20 meter. Bener apa enggak? Tidak, Kok bisa? enggak, Hah? tidak bisa. Misalkan ya, jadi ini kan ini geraknya kan lurus ya. Berarti kalau ini separuhnya, misalkan 3, ini juga akan jadi apa nih anak-anak? Separuhnya juga ya, berapa?